Indonesia memangku hajat dunia. Hari ini, 1 Desember 2021, Presidensi Indonesia pada G20 dimulai dan berlangsung hingga setahun ke depan. Indonesia akan memimpin di tengah pemulihan global yang masih rentan karena pandemi tetap mengancam. Dunia masih bergelut dengan ketimpangan akses vaksin COVID-19, politisasi vaksin, vaksinasi selektif, dan sentimen nasionalisme di dalamnya. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan belum merata. Kemiskinan makin dalam di negara-negara yang pemulihannya lebih lambat. Pandemi menyisakan problem pada rantai pasok global. Presidensi Indonesia di G20 juga dihadapkan pada isu geopolitisasi sumber daya strategis, seperti diingatkan dalam Global Risks Report 2021. Sebelum berada di posisi presidensi G20, Indonesia telah mencetak rekam jejak kepemimpinan di kancah internasional. Hal ini antara lain tercermin dalam keanggotaan Indonesia di Dewan Keamanan, Dewan HAM, dan Dewan Ekonomi Sosial PBB. Indonesia juga memegang peran kunci di ASEAN. Presidensi di G20 tentu memberi sorotan lebih pada kiprah Indonesia di kancah internasional. Pemerintah telah menegaskan presidensi Indonesia di G20 akan mengusung semangat inklusif, bukan sebatas mengurus kepentingan anggota G20. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan terdapat 6 agenda prioritas yang diangkat dalam agenda Finance Track Presidensi G20 Indonesia 2022 mendatang. Agenda tersebut pertama, exit strategi untuk mendukung pemulihan. Sri Mulyani menyadari semua negara tidak terkecuali melakukan kebijakan yang luar biasa untuk menyelamatkan perekonomian, menyelamatkan masyarakat dari pandemi, dan melakukan countercyclical baik pada fiskal, moneter, dan regulasi keuangan. Kedua, mengatasi dampak pandemi untuk mengamankan pertumbuhan di masa depan. Dalam area ini akan membahas lebih lanjut mengenai dampak COVID-19 yang mempengaruhi sektor real, termasuk tenaga kerja dan juga sisi keuangan, untuk pulih bersama dan menjadi kuat. Ketiga, sistem pembayaran di era digital yang ditangani oleh Bank Indonesia. Keempat, keuangan berkelanjutan di mana forum diskusi akan fokus pada tujuan keberlanjutan dan pembiayaan perubahan iklim yang kredibel dan menciptakan keadilan bagi semua negara. Kelima, inklusi keuangan. Sri Mulyani mengungkapkan agenda ini akan mengeluarkan inklusi keuangan terutama terkait peran teknologi digital dan peluang untuk meningkatkan akses bagi UMKM dalam hal pembiayaan dan pemasaran. Keenam, agenda prioritas Finance Track adalah perpajakan internasional. Bagaimana akan dibahas mengenai paket pajak internasional dan menciptakan kepastian rezim pajak, transparansi, dan pembangunan. Pada posisi presidensi, Indonesia dituntut untuk mampu menyelaraskan agenda global dengan kepentingan domestik. Berpegang pada prinsip tersebut, dukungan internasional akan diperoleh. Presidensi Indonesia pada 2022 pun akan mengusung tema Recover Together, Stronger Together. Diharapkan dengan bekerja sama, dunia akan pulih bersama serta menjadi lebih kuat bersama-sama. Agenda G20 terbagi dalam 2 jalur utama, yakni jalur keuangan dan Sherpa. Di antara kedua jalur utama ini terdapat pula area yang beririsan dan digarap bersama atau cross-cutting. Di jalur keuangan, Presidensi Indonesia akan memprioritaskan membahas bagaimana G20 dapat melindungi negara-negara yang masih menuju pemilihan, terutama dengan cara berkembang dari dampak exit policy yang diterapkan oleh negara yang perekonomiannya lebih dulu pulih. Masih di jalur keuangan, agenda prioritas lain diantaranya implementasi standar pembayaran lintas batas negara, serta prinsip-prinsip pengembangan mata uang digital oleh Bank Sentral. Risiko iklim dan transaksi menuju ekonomi rendah karbon dan keuangan berkelanjutan juga masuk dalam agenda prioritas. Pemanfaatan open banking guna mendorong produktivitas dan keuangan inklusif terutama bagi perempuan, pemuda, dan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM juga mendapat prioritas. Selain itu diagendakan pula untuk meneruskan pembahasan soal perpajakan internasional, terutama yang terkait implementasi kerangka kerja bersama atau OECD. Di jalur Sherpa, isu yang mengemuka adalah pengembangan instrumen protokol kesehatan global yang memastikan interkonektivitas secara aman dan terstandarisasi. Agenda lain terkait kesehatan antara lain penyusunan mekanisme pengumpulan sumber daya yang dapat didistribusikan secara cepat kepada negara-negara yang membutuhkan di saat darurat. Jika melalui jalur Sherpa juga akan mengagendakan pembahasan terkait isu perubahan iklim, energi dan lingkungan hidup, ekonomi digital, anti korupsi, ketenagakerjaan, pariwisata, pendidikan, perdagangan, pertanian, serta pemberdayaan perempuan. Dan mari kita sambut kiprah Indonesia di presidensi G20.